Oke, baik teman-teman berprofesi dan dunia kemaritiman. Pada channel ini, channel India atau kami tampilkan beda. Ini kebanggaan dunia maritim. Artinya seluruh dunia harus bangga ya. Apalagi kita negara maritim, negara bahari, negara pelayaran yang terbesar, terbanyak di dunia. International Maritime Organization (IMO) itu adalah salah satu badan dunia yang ada di bawah PBB. Sekali lagi di bawah United Nations. United Nations setahu saya tidak ada ketuanya, yang ada Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB. Nah, kita boleh bangga tahun ini tetap terpilih menjadi anggota Dewan International Maritime Organization. Sehingga semua perkembangan yang ada di IMO, ya tadi singkatan dari IMO, itu masuk ke dalam wilayah jajaran kita ini. Jadi kita lihat di bawahnya, bisa Anda baca, pada tahun 2002 sampai 2003 kita masuk anggota Dewan. Tetapi ini anggota Dewan kita atau DPR RI yang namanya orang background-nya maritim ini 1:600. Jadi seluruh anggota ada 600 lebih anggota DPR yang perhatikan dunia maritim atau punya simpatisan atau punya filosofi kemaritiman itu sangat minim. Jadi terbalik dengan anugerah kita sebagai negara maritim atau Nusantara, atau apalagi yang kita sebut berbau tentang sejarah pelayaran, sekarang lagi digalakkan budaya bahari dan seterusnya. Ya, ini tidak seimbang dengan kami harapkan ini adalah kebanggaan kita. Seluruh pelaut, seluruh dunia yang bukan nelayan itu harus memiliki sertifikat IMO, standar IMO. Kurang satu saja bisa ditolak oleh perusahaan pelayaran. Tapi timbal baliknya perusahaan pelayaran pun masih banyak mengutamakan profit oriented, ya bukan SDM oriented. Nah ini yang menjadi perhatian kami ya. Ini akan bicara agak banyak sedikit, nanti yang berikutnya kurang sedikit. Semangat pagi teman-teman seprofesi dunia maritim ya, navika, teknika, terlaksana, manajemen di darat maupun di laut, ya di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, di seluruh Asia, Arab, di Afrika, di Australia, Eropa yang kami banggakan, di Amerika juga ya. Kami ingin menyapa sebetulnya satu persatu negara-negara bagian yang di mana ada teman-teman saya, sahabat-sahabat maritim. Juga buat adik-adik yang masih dalam pendidikan, baik masih taruna maupun perwira siswa, bahkan teman-teman seprofesi dosen di bidang pelayaran. Kami sapa semuanya, selamat pagi, selamat siang, sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Tujuan bedah buku ini di YouTube channel ini adalah bukan untuk sombong-sombongan, tapi kami ingin mengabdikan diri, yaitu menambah ilmu pengetahuan dari nahkoda sampai ke pelayan, dari chief engineer sampai ke wiper atau bawahan yang terbawah untuk mengenal ilmu dunia kemaritiman maupun ilmu pelayaran guna mencegah kecelakaan di atas kapal. Harus belajar dengan manajemen yang betul-betul dipertanggungjawabkan dan kita harus bertindak yang cerdas. Ya. Tanpa itu kami akan melanjutkan lagi, banyak sekali yang harus kita bahas di dalam channel ini. Ini kebanggaan Pak Yusak Danaroyo tahun 2001 ketika ambil pensiun dini, pensiun muda di satu perusahaan minyak.
Kemudian diberi kepercayaan mengurus sebagai marine spesialis, marine maintenance spesialis di satu kapal Argo Arjuna, yaitu kapal yang menjadi FSO, Bank Desain FSO, floating storage uploading, dengan bobot mati 162.000 deadweight. Ini kapal dibuat tahun 2001, tahun 2020, tahun 2001 waktu itu masih berumur 30 tahun. Kondisi layup sudah 2 tahun lebih, dan satu tantangan buat kami, buat saya, ya tentu dengan tim juga. Nah, saya boleh mengatakan yang mempunyai background di kantor marine engineer ya saya sendiri, dan di kapal tentu masih ada juga teman-teman engineer ya. Dan kapal ini singkat cerita sudah layup, artinya sudah tidak ada anggaran untuk operasional, tetapi saya lihat bodi masih bagus, permesinnya sudah amburadul ya, sampai AC pun 4 biji tidak ada yang jalan. Ya, nakoda pun tidur di bawah bodi ini. Dan kami bersama tim mengolah kapal ini sampai menjadi sehat. Kondisi bodi yang masih 80% bagus, kondisi permesinan yang 60% ya sudah parah, ya baik mesin dieselnya maupun boiler dan lain-lain. Kami bangkitkan menjadi 80% lebih, atau boleh kata 85%, sehingga 4 tahun kemudian kapal ini beroperasi terus sampai sekarang, yaitu genap 50 tahun. Jadi teman-teman, dengan mengatakan kapal berumur 25 tahun ke bawah sudah tua ya, boleh dikatakan berumur 25 tahun ke atas baru boleh mengatakan kapal sudah tua. Ini nyatanya kapal sudah melalui 10 kali spesial kelas survei. Jadi 10 kali 5, 50 ya. Dikelola oleh kelasnya ABS. Tetapi untuk operasional di atas kapalnya adalah kita-kita semua. Di ABS sebagai biro klasifikasinya yang menentukan. Karena apa? Karena biro klasifikasi ya di seluruh dunia ini kira-kira 5% aja menurut pengamatan kami yang mempunyai background kapal. Lebihnya ya beliau-beliau ahli-ahli dalam perhitungan mendesain membuat kapal. Lihat FSO ini cukup besar, tinggi kapalnya ini 30 meter. Jadi ketika kami membongkar kargo pumpnya itu ya asnya itu 30 meter ya. Tiap 3 meter 1 as. Jadi ada 10 as porosnya untuk kargo pump yang ditanamkan di tangki 2 tangki 2 center ya. Mari kita lanjutkan, saya kalau tidak direm bicara satu kapal ini bisa berjam-jam, bisa 6 jam pun bisa ya. Karena cukup lama kami tangani dan merupakan kebanggaan perusahaan yang mengelola dari tahun 2001 sampai 2004, yaitu PT Medco Energi, dulu namanya Expand Nusantara ya. Baik, ini seterusnya. Kalau tadi bodinya sekitar 80%, mesinnya 60%, ini perusahaan kami juga mempunyai saham 25% operasional, sehingga kami, saya sendiri, setiap 3-4 bulan memeriksa kapal ini, kondisinya sangat bagus. Bodinya kapal ini saya perkirakan 95% masih bagus. Jadi ada nilai maintenance yang sangat penting. Ini di-maintain dengan kalau tadi Argo Arjuna dengan sink anode ya, dan sering terjadi sink anode-nya palsu ya, tidak seluruhnya berupa timah, tapi ada yang terlupan, ada yang bertahan 6 bulan, bertahan kurang tahun, sehingga bodi pun ada yang keropos. Tetapi bodi Cintana Thomas ini ya, saya sejak tahun 2001 sampai 2004 masih juga datang sini.
Ini masih sangat bagus, bodinya saya anggap masih 90% sampai hari ini. Nah, ini adiknya dari FSO Argo Arjuna, bobot matinya sama ya, 162 deadweight atau 1 juta barel. Beroperasi sampai hari ini sudah 50 tahun dan kondisi sangat bagus. Ya, jadi ini adalah pengembangan yang sedikit lebih bagus daripada Argo Arjuna. Karena Kargopamnya 3 biji mempunyai Kargopam Rom. Kalau Argo Arjuna tidak punya, dia langsung ke tangki 2 center. Ini sangat bagus. Jadi tidak menggunakan zinc anode, tetapi di sekeliling body ini ada 14 titik pakai electric protection, ya, atau electric atau protection, kayak gitu. Jadi ada 14 titik sehingga menjaga efektif bodi kapal ini masih mulus seperti sekarang. Ya, ini memang kabar barunya, tapi tidak jauh kondisinya dengan sekarang, sudah 50 tahun masih bagus. Saya ingin mengajak teman-teman pelaut, jangan berkata 25 tahun ke bawah sudah tua, ya. 15 tahun dikatakan sudah tua, apalagi 20 tahun dan 25 tahun. Saya sangat prihatin kalau di seminar-seminar kemaritiman mengatakan umur 10 tahun atau 15 tahun sudah tua, ya. Jadi ini menjawab teman-teman, Bapak-bapak, pejabat tinggi, pejabat menengah maupun pejabat rendah, jangan sembarangan bicara. Bahwa kapal itu kalau di-maintain dengan benar, ya, pada saat dock harus di-maintain dengan baik, dan zinc anode-nya untuk menjaga bodi kapal ini harus benar-benar zinc anode yang 100% bisa bertahan 2,5 tahun, dan 2,5 tahun tentunya perlu naik dock, jangan underwater survey aja, tapi harus naik dock. Ini bagi pemilik kapal juga tentu bangga kalau punya kapal, ya. Ini masih menjadi milik negara, Argo Arjuna dan Vintana Thomas. Ya, di dalam bedah buku itu kami sampaikan juga, ini adalah 2 kapal kebanggaan. Pada saat tahun 71 itu adalah kapal terbesar yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita ini. Ya, tentu kita pelihara baik-baik dan juga memberikan filosofi kepada kapal supertanker yang sekarang dimiliki oleh Pertamina. Ada 3 unit kapal, ya tentunya harus dirawat baik-baik. Nah, oke. Ini kapal yang mati 90.000 ton. Ini kapal betul-betul parah, ya. Bodinya ini hancur. Plat di dek itu waktu kami terakhir dinyatakan layak karena kapal ini plat deknya sudah sangat tipis. Plat dari 16 mili bisa sampai keropos-keropos, jumlahnya sampai waktu kita melakukan inner gas system, maka yang bocor sangat banyak dan tidak bisa dipertahankan. Sedangkan permesinannya, mesin Indonya sangat bagus, 20.000 horsepower. Dan kemudian boilernya juga penggantian pipa-pipa ada 1.400 pipa, ya. Ini yang menggantikan Argo Arjuna. Jadi kondisi permesinan, terutama mesin induk dan generator dengan boiler masih sangat bagus. Tapi bodi ini sudah tidak memenuhi syarat, sehingga di layup pada usia 37 tahun. Ya. Ini supaya teman-teman, baik pemilik kapal, biro klasifikasi, kalau ini BKI yang punya, ya, dari kelasnya Korea, kemudian diambil alih biro klasifikasi Indonesia. Yang ketiga adalah ini, kapal Ocean Venture yang kemudian diganti nama Pelita Bangsa, 65.000 deadweight, ya, sampai berumur 40 tahun. Ini kondisinya ketika kami survei tahun 2010 di Singapura, kapal genap 25 tahun umurnya, masuk daftar layup dan dibeli oleh perusahaan Indonesia. Kondisinya sangat bagus. Di 25 tahun ini baru berhenti operasi. Jadi di pas bulan yang dinyatakan layup dia masuk Singapura, periksa kondisinya kapal sangat bagus. Permesinan bagus, mesin dieselnya 14.000 horsepower,
Untuk boilernya dua-duanya masih bagus, ya. Yang satu belum pernah ganti pipa, yang satu lagi baru 12 ganti pipa. Karena terus naik juga kami yang periksa. Generator, diesel generator 3 unit semua sangat bagus dan bisa tiga-tiganya paralel. Ini kebanggaan kami di usia senja menjadi Marine Software. Ya. Oke, ya, ini operasi di Bangka Marine Terminal. Di situ ada tugboat dan tongkang yang setiap hari akan beroperasi discharge crude oil ke kapal mothership ini. Di sini didukung oleh utility boat dan crew boat. Di sebelahnya lagi ada crew boat yang lebih besar, ada tugboat yang lebih besar lagi. Ini sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Kita ini sangat penting untuk memberikan semangat, motivasi kepada semua teman-teman yang di laut, juga kepada pemilik perusahaan, juga kepada biro klasifikasi, dan kepada Sabandar di dalam memeriksa kapal-kapal keselamatan pelayaran ini. Baik, ini pustaka yang warna hitam yang sudah kami bedah, ya, sampai ke 9 manajemen damage control. Kita akan terus, ya, tujuannya baik perwira maupun non perwira tentu perlu menambah pengetahuan ilmunya. Tidak hanya pengalaman saja, pengalaman itu berjalan biasa, tanpa diperhitungkan, tanpa dianalisa, tanpa diteliti datanya, tanpa dilihat performanya, ya pengalaman tinggal pengalaman. Yang penting teman-teman bisa meningkatkan, ya, tingkatan performa aset perusahaan ini. Berikutnya nanti kita akan kami bedah buku tentang permesinan bantu, teknik kelistrikan, tim kontrol, asuransi maritim, hukum maritim juga, ya, dan tentu masih lama, bisa 6 bulan lagi nih. Bedah buku profesi maritim ini kami gabung develop emergency and damage control plans and emergency situation handle ini, gabungan dari satu buku. Tapi saya bagi dua, yang pertama ada develop emergency, dan yang kedua adalah damage control plan. Ya. Mohon dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku-buku yang bedah buku yang baru dapat informasi yang lebih cepat. Tekan tanda like, dan bila Anda ingin berbagi ilmu, pengalaman, ya kami harapkan bisa di-share kepada anak buah Anda semua, ya. Baik, kita lanjutkan secara cepat karena cukup banyak. Kurikulum kita dibaca saja, karena sudah kami jelaskan pada modul-modul berikutnya. Kemudian ini kurikulum vitae saya, ya sangat-sangat betul, dan bisa dibaca, bisa berulang-ulang juga. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada teman-teman para perwira laut maupun anak buah, ya. Jadi semua pasti bisa asal kita bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. 3 alma mater ini tetap kami tayangkan terus karena ini adalah ibu kandung profesi, ya. Kami bisa besar begini karena alma mater dari Semarang, dari Jakarta, dan dari BP3IB. Semua ada yang menyekolahkan saya, walaupun sekolahnya juga dapat penghargaan scholarship atau beasiswa. Jadi kami beralasan untuk mengangkat 3 materi yang kami jalani selama ini di bawah Kementerian Perhubungan. Tidak pernah bermimpi juga, ya, kami setelah pensiun dari belayar 26 tahun, kemudian ketika menjadi dosen tahun 2001 sampai sekarang, ini kami kembangkan tulisan buku-buku ajar yang sangat dibutuhkan. Di musim pandemik ini seharusnya semua diklat harus berbagi buku-buku kepada tarunanya atau kepada perwira siswanya.
dengan adanya berbagi buku-buku kepada pastis maupun beasiswa, artinya mereka yang belajar betul-betul otodidak mempelajari. Karena daring-daring itu walaupun materinya cukup, tapi dalam penjelasannya, apalagi kalau tulis-menulis ya, saya katakan nggak cukup, nggak maksimal, baik kepada taruna maupun kepada perwira siswa. Ujung-ujungnya kapal harus layak laut. Ini standar IMO. Jelas seperti kapal di pembukaan tadi, sampai 50 tahun masih beroperasi, itu berkat peranan dari paling enggak 5 ya. Pemilik kapal sepenuhnya pemilik aset sampai menjadi besi tua dan seterusnya. Biro klasifikasi yang mengontrol tiap tahun dengan annual class survey, intermediate class survey ya, special class survey, dan dia bertanggung jawab mengawal kapal dengan memenuhi syarat dan menerbitkan sertifikat sangat banyak ya, lebih dari 25 sertifikat yang harus dimiliki kapal. Kalau untuk orang lainnya juga banyak sekali. Yang ketiga adalah otoritas pelabuhan ya. Sah bandar ini harus meriksa betul-betul semua dokumen kapal ada di tangan Bapak ini. Ya, apabila tentang keselamatan dan keamanan tidak diperiksa dengan benar, ya ini yang berakibat kapal bisa kebakaran. Kapal disiplin orang kapal pun juga harus ditegakkan dan diberikan pesan-pesan sebagai regulator. Pemilik muatan juga ya, masukkan ini adalah urutan keempat, di mana pemuatan juga harus benar-benar muatan yang berbahaya atau muatan yang tidak berbahaya, penumpang juga ya, penumpang ada 1.000 jangan dimuatin 1.500 dan sebagainya. Nah ini yang membuat kecelakaan di kapal itu sebenarnya bersumber dari titik tolak 1, 2, 3, 4 ini. Kami bukan untuk membela para nahkoda dan sampai top manajemen, karena pada saat naik kapal itu tidak tahu sejarah kapal sebenarnya. Yang tahu adalah 1, 2, 3 ini. Ya, pemilik kapal, biro klasifikasi, sah bandar, otoritas pelabuhan. Ini sudah tahu baik dari kronologi 0 tahun sampai kapal seumur kapal. Ini sudah berulang kami sampaikan juga. Ya, berikutnya ini ada jajaran biro klasifikasi. Ilmunya sama, baik internasional maupun nasional, tetapi kami soroti bahwa performa SDM-nya berbeda-beda ya. Nah, disiplinnya ini yang perlu biro klasifikasi anggota AYAC, International Association of Classification Society. AYAC ini harus bergerak terutama kepada karakter-karakter kelas yang dapat mengakibatkan meningkatnya kecelakaan kapal. Kalau jumlah kecelakaan yang kami dapatkan di KNKT sangat banyak, itu tidak sepenuhnya kesalahan orang kapal. Juga dari ketiga tadi, pemilik kapal, biro klasifikasi, dan sah bandar. Ya. Tim pengontrol, kita masuk dalam pelajaran material suku cadang ini sepenuhnya kelas juga ikut memperhatikan. Jangan sampai ada kontrol suku cadang masinil, tapi jangan sampai juga suku cadang sampai berlebihan di stok ya. Ya, kita harus belajar manajemen ini bisa dibaca waktu pemesanan. Ya, kami pernah mengalami karena suku cadang nggak ada dan waktunya cukup banyak, sehingga terjadi ekspor tanker demurit sampai 2-3 hari. Dendanya kalikan aja, tarifnya 25.500. Ya, kalau terlambat 3 hari bisa kita kena denda 1 miliar rupiah. Tidak sebanding dengan nilai suku cadang itu tersebut. Jadi inilah ya, safety stock atau minimum stock level ini tetap harus ada. Jadi praktis tidak boleh ada suku cadang yang nil. Ya, semua yang sudah dicatat di dalam buku material itu penting, sangat penting, karena kapal tidak bisa mendadak
membeli suku cadang. Ya, teman-teman bisa lihat pengontrolan suku cadang ini, kita bisa melihat informasi data suku cadang itu untuk performanya, informasi fungsi dan suku cadang, jumlah pemakaian, kuantiti, komponen suku cadang, berapa lama ketahanan suku cadang, ya, berapa lama ketahanan material juga, 7 kondisi tempat penyimpanan suku cadang. Ini manajemen suku cadang udah kami bahas di bagian depan. Untuk menambah lagi, akibat apabila terlambat penggantian suku cadang, berapa minimum level. Kalau ini dari 15 item ini tidak terpenuhi, ya bagaimana kapal bisa berusia di atas 25 tahun. Jadi tidak semudah kata orang yang mengelola kapal, ya. Prosedur pemasanan, prosedur pengiriman, bahkan masih kami berhadapan dengan teman-teman yang memberikan suku cadang tidak orisinil, ya. Ini yang kami himbau melalui kondisi kapal yang harus sehat, supaya janganlah bermain-main suku cadang yang tidak benar. Jadi untuk orang kapal juga harus punya ilmu merca bahwa suku cadang yang rekondisi atau yang palsu itu sebelum diterima dibuatkan berita acara. Nah, jujur saya sudah ada lebih 10 jenis barang yang kami tolak dan itu tidak orisinil. Ya, pengontrolan suku cadang. Nah, ini administrasi. Kalau pengontrolan suku cadang ini tertib, tentunya kapal seterusnya siapapun penggantinya akan tertib. Koreksi formulir-formulir ini untuk menggandeng tertib administrasi suku cadang. Jadi suku cadang yang pertama kali betul-betul harus tertib manajemennya. Ya. Ini kami lakukan selama 20 tahun di atas kapal. Belajar dari Shell Tanker Management, ya. Pertama kali kami periksa ulang semua jajaran suku cadang. Kalau ada satu di daftar, di kotaknya juga harus ada satu. Jangan sampai terjadi di daftar ada 5, ternyata di kotak kosong, ya. Itu tanggung jawab chief engineer atau KKM. Sama-sama dengan tim periksa ulang dan dibuatkan tertib administrasi suku cadang. Tanpa tidak tertib, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kita perlu suku cadang tidak ada, ya. Kartu material, kartu persediaan material, kartu persediaan barang, kartu persediaan material dan lain-lain, ya bisa, tidak susah. Apalagi sekarang ditunjang oleh komputer. Yang oleh komputer, saya kira tidak susah. Dan ini bisa dibaca, kami lompati aja, pemakaian dan seterusnya, jangan sampai terjadi edit stok. Iya. Nah ini sekarang, ya, manajemen kapal atau nakoda KM 1 membuat permintaan material dengan nomor slot kapal. Ini kami cantumkan permintaan material atau material requisition MR dari kapal dibuat oleh KKM nomor 1 dan disetujui nakoda harus. Ya, permintaan material ini sangat penting karena itu nilai-nilai modal. Sistem pemesanan suku cadang dengan komputer. Sejamannya komputer tentu sudah ada dokumen baku atau form-form baku. Menurut kami ya lebih mudah sekarang karena sudah online semua, tidak pakai hard file, ya. Sistem komputerisasi pemesanan suku cadang di kapal-kapal modern, ya. Armada kapal dengan manajemen yang sangat bagus, sudah sistem online. Keuntungan utama sistem komputer sangat banyak, pasti sangat baik. Kalau dulu kita ketik manual, kalau salah diulangi lagi. Kapan saja manajemen kapal ataupun kantor pusat bisa mengecek. Pihak manajemen kantor pusat pun dapat monitor sedetail mungkin. Iya, keuntungan dan seterusnya di operasi sudah ada. Ini tentu bagi teman-teman yang di kapal bisa mempelajarinya. Saya tidak jelaskan secara rinci.
Tapi ini sudah cukup jelas. Di dalam bukti pemakaian ini, pengisi formulir bukti pemakaian barang dan ditandai oleh semua personil yang terkait, ya, semua yang meminta, siapa yang mau memberikan, siapa yang menerima, siapa yang ini diaudit oleh eksternal audit. BPKP kalau perusahaan-perusahaan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, ya. Jadi yang warna merah ini diusahakan ya, ada di kapal, ya, jangan sampai tidak. Karena harga-harga yang besar akan diaudit. Kearsipan ini, terus permintaan ya ini kalau yang sudah biasa saya kira nggak masalah, nomor-nomor kita nomor 01 MR ED WD ini ya kami jelaskan di sini. Oke ya, pengiriman surat sertifikat dan banyak lagi yang harus dipelajari ya. Oke, FSO tanker yang ke-3 65.000 debit tahun 85 buatan 285 sampai 2020. Jadi cukup lama nih 30 sebetulnya 25 ya, sudah 44. Sorry. Berapa ini? 85 ya, buatan 85. 35 tahun. Pada saat itu masih bagus kondisinya. Ya, Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisi kapal Ocean Venture menjadi berita bangsa. Ini operasional di offshore ya. Nah, kerubut dengan 30 passenger, tentu semua offshore disiplin kerja sangat ketat ya dan mensupport untuk kru. Nah, tugboat yang satu utility boat dengan 1.100 horsepower, yang kedua untuk tugboat 4.000 horsepower ya. Untuk steering power menggandeng kapal sport tanker yang dari belakang. Oke, harian tugas untuk mereview kemampuan kita, apakah sudah memahami belum pelajaran yang kami sampaikan di modul ini. Kalau sudah betul ya bisa mengikuti pelajaran berikutnya lagi. Rangkuman. Ya, rangkuman ini penting ya. Kita bisa belajar dari orang, janganlah mencoba menjadi orang yang sukses. Jadilah orang yang bernilai. Ini kata Albert Einstein ya. Jadi kita singkatkan saja buat teman-teman. Jika sejenak, setiap belajar ke depan. Dukungan Anda sangat berarti. Selain klik tombol subscribe, Anda juga bisa mendapat informasi baru, like, dan Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita akan jumpa di sesi berikutnya lagi.